Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Dan untuk kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana tata cara untuk mengurus perceraian tanpa menggunakan pengacara atau advokat atau kuasa hukum atau dan lain sebagainya. Ini buat orang-orang yang sudah mengerti prosedurnya. Setelah itu ada waktu lebih, tidak ada pekerjaan, maksudnya yang pekerjaan yang tidak bisa ditinggal seperti itu ya. Jadi pekerjaannya ya freelance gitu, bisa ditinggal ke pengadilan untuk sidang sewaktu-waktu gitu. Saran saya ya memang harus lebih baik diurus sendiri juga bisa. Jadi tata cara untuk mengurus perceraian tanpa menggunakan pengacara. Jadi yang pertama adalah siapkan dulu berkasnya, semua berkasnya yang ada, entah Anda sebagai penggugat atau pemohon, siapkan dulu berkasnya terlebih dahulu. Untuk berkasnya yaitu yang paling penting yaitu akte nikahnya atau surat nikahnya, dan yang kedua yaitu KTP pihak penggugat atau pemohon. Setelah itu surat gugatan juga disiapkan, akte anak itu juga penting ya, kalau misalnya dicantumkan juga di petitumnya bahwa akan mengajukan permohonan anak. Dan yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu membuat surat gugatan atau permohonannya. Setelah itu tinggal datang ke pengadilan agama, kalau Anda beragama muslim, dan kalau non muslim datang ke pengadilan negeri. Dan setelah datang silahkan Anda didaftarkan di situ, nanti langsung akan mendapatkan nomor perkara. Setelah mendapatkan nomor perkara, membayar uang pinjar. Uang pinjar itu berbeda-beda, paling nggak sampai lebih dari 1 jutaan lah. 1 jutaan nggak ada yang uang pinjar itu 2 juta, paling 1 juta, 1.100.000 gitu, maksimal ya 1,5 juta lah untuk uang pinjar. Jadi biayanya itu. Dan untuk surat gugatan, untuk berkas-berkas lainnya itu lebih baik nanti bisa dikonsultasikan ya untuk berkas-berkasnya. Setelah didaftarkan nanti akan mendapatkan jadwal untuk sidang. Biasanya 2 minggu dari pendaftaran tersebut akan mendaftarkan jadwal sidang, menunggu panitera akan memanggil surat panggilan ke pihak tergugat atau termohon ya. Setelah itu ketika pihak tergugat atau termohon hadir, nanti ada mediasi di sidang pertama. Setelah itu adanya jawaban dari pihak termohon atas gugatan, adanya replik dari pihak penggugat atau penggugat atau permohon. Setelah itu adanya duplik dari pihak tergugat atau termohon, adanya saksi-saksi ya, pembuktian dari kedua belah pihak dan kesimpulan dari kedua belah. Setelah itu adanya putusan. Itu ketika kedua belah pihak datang ke pengadilan ya. Jadi sidangnya sekitar 8 kali. Namun ketika tidak hadir, salah satu pihak tidak hadir atau pihak tergugat atau termohonnya tidak hadir, itu lebih simpel lagi, diurus sendiri akan lebih mudah, yaitu langsung ke agenda pembuktian ya. Setelah pembuktian langsung kesimpulan dan putusan. Dan untuk berkas-berkasnya memang sedikit ribet ya, karena harus ada dasar-dasar hukumnya sesuai dengan alasan undang-undang perceraian, undang-undang perkawinan. Dan jadi prosedurnya itu tadi, mulai dari awal sampai akhir sesuai dengan hukum acara perdata. Oke. Dan ketika kesulitan pembuatan berkasnya nanti bisa dikonsultasikan. Dan biayanya kalau diurus sendiri ya itu aja, membayar biaya pinjar sama akomodasi datang ke pengadilan setiap hari sidang, dan ya yang membayar ke pengadilan itu aja. Oke. Kalau menggunakan pengacara ya berbeda lagi nanti, tapi tidak perlu datang ke pengadilan untuk mendatangi sidang tersebut. Oke. Dan itu aja cukup menurut saya, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan